patologi sistem GI tract ya. Dan di sini eh, yang akan dibahas adalah mengenai patologi pada hepatobiliar. Oke, jadi hepar itu adalah organ terbesar, organ internal terbesar di dalam tubuh, yang mana kalau pada hewan karnivora dia menyusun 3-4% berat badan tubuh. Kemudian eh, pada hewan-hewan yang baru lahir atau neonatus, ya, neonatus eh, berat dari liver atau hepar ini yang paling besar persentasinya ya dibandingkan dengan hewan yang sudah dewasa. Kemudian untuk lokasi anatomisnya pada hewan monogastrik, hepar itu terletak di sepanjang diafragma, jadi berdempetan dengan diafragma ya, dan terletak di area sentral pada abdomen bagian kranial atau depan. Sedangkan kalau pada ruminansia, letak dari hepar itu lebih ke arah sebelah kanan ya. Jadi abdomen kranial yang sebelah kanan gitu kalau pada ruminansia. Oleh karena itu, oh enggak ya, eh, berbeda dengan lambung ya, berbeda dengan lambung. Tadi saya mau mau menyebut kalau pada ruminansia untuk apa namanya auskultasi lambung itu kan di bagian sebelah rumen itu kan di sebelah sebelah kiri ya untuk auskultasi untuk meriksa adanya timpani atau enggak sih. Ini hepar ya. Kemudian em, hepar itu juga disuplai oleh pembuluh darah ya. Pembuluh darah utamanya dari vena porta hepatica yang mana membawa darah 70-80% ke dalam hepar. Kemudian ada arteri hepatika yang menyediakan suplai darah 20-30%. Kemudian setelah masuk ke dalam hepar em, mensuplai nutrisi dan juga oksigen ya dan juga membawa bahan-bahan yang larut di dalam plasma darah untuk dimetabolisme di dalam hepar. Darah itu akan meninggalkan hepar melalui vena hepatika, kemudian ke vena cava caudalis untuk dibawa kembali ke jantung. Nah, selanjutnya secara struktur histologis, hepar ini punya subunit fungsional terkecil yang disebut dengan lobulus ya. Jadi ini satu lobulus secara skematik berbentuk heksagonal ya, bersis apa poligonal ataupun heksagonal bersudut banyak. Kemudian terbagi menjadi tiga zona. Terbagi menjadi tiga zona. Area yang perifer itu disebut dengan periportal, kemudian yang tengah itu midzonal, dan yang paling dalam adalah sentrilobular. Pada pusat dari lobulus hepar itu ada vena centralis. Vena centralis ini yang membawa darah keluar dari hepar ya, untuk dibawa kembali ke vena cava caudalis. Kemudian di setiap sudut dari heksagonal lobulus hepar itu ada struktur yang disebut dengan segitiga porta atau segitiga Kirnan ya, atau portal triad, yang mana di sini ada pembuluh darah yaitu vena porta hepatica, ini vena porta hepatica, arteri hepatica, dan juga ada ductus biliferus di situ. Nah, di sini vena porta hepatica dan juga arteri hepatica ini membawa darah masuk ke dalam hepar, kemudian mengalir dari area perifer sampai ke area sentral untuk dan bermuara di vena centralis. Kemudian ductus biliferus ini fungsinya untuk mengalirkan cairan empedu ya, bilirubin dan bile acid yang disekresikan oleh sel-sel hepatosit kemudian dibawa keluar melalui
ductus biliferus dan dikumpulkan di kantung empedu. Fungsinya nanti berkaitan dengan sistem pencernaan, sistem digesti pada usus. Nah, kemudian untuk struktur dari parenkim hepar itu sendiri selain terbagi menjadi 3 area, dari area pusat atau sentral ke perifer, sel-sel hepatosit itu tersusun secara radial dari sentral ke perifer dan membentuk lempeng-lempeng seperti ini. Jadi disebut dengan hepatic plate. Dan masing-masing hepatic plate itu berjejer 2 sel hepatosit seperti ini. Kemudian di tengah-tengah di antara sel hepatosit dalam satu rangkaian hepatic plate itu ada bile canaliculi. Bile canaliculi yang membawa cairan empedu dan juga bilirubin menuju ke ductus biliferus di segitiga porta. Nah, selanjutnya di antara hepatic plate itu ada kapiler ya. Ada kapiler pembuluh darah yang ada di dalam parenkim hepar yang disebut dengan sinusoid. Sinusoid inilah yang menyalurkan darah dari vena porta hepatica dan arteri hepatica untuk menuju ke vena centralis. Jadi di dalam hepar itu banyak sekali pembuluh darah. Banyak sekali pembuluh darah. Ini gambaran skematiknya juga ya, ini dari vena centralis. Kemudian ini ada hepatic plate di bagian tengahnya ini bile canaliculi yang bermuara. Oh sorry, ini di dalamnya ini sinusoid ya, ini sinusoid. Kemudian ada yang um, bile canaliculi menuju ke bile duct atau ductus biliferus. Biru dan merah ini sama-sama sinusoid ya. Jadi sinusoid ini membawa darah campuran dari dari ini apa namanya? Dari vena porta hepatica yang miskin oksigen dengan dari arteri hepatica yang bawa oksigen. Jadi bercampur di dalam sinusoid. Kemudian ini histologi normalnya dari segitiga porta atau portal triad ya. Jadi ini struktur vena porta hepatica, kemudian ini arteri hepatica, dan ini ductus biliferus. Bedanya kalau vena dan arteri itu ada sel-sel endotel yang melapisi salurannya ya. Kemudian kalau yang ductus biliferus itu dilapisi oleh eh, selapis sel epitel kubis atau kuboid. Kemudian di sekitarnya ini ada jaringan ikat, jadi sel-sel fibroblast di sini ya. Secara anatomi, hepar hewan domestik itu kurang lebih mempunyai 5 sampai 6 lobus. Dan setiap lobusnya, jadi ini satu lobus ya, ini eh, lobus tengah, ini ada lobus apa namanya proksimal, kemudian lobus em, kaudal, kranial, kaudal, kemudian ini yang tengah ya. Setiap lobus itu terdiri dari lobulus-lobulus hepar ya, kurang lebih 700.000 lobulus hepar. Jadi kalau ini bayangkan ini bentukan apa namanya heksagonal seperti tabung silindris heksagonal ini, bayangkan ini adalah lobulusnya. Jadi lobulus-lobulus ini tersusun tersusun rapi satu sama lain dengan jumlah yang sangat banyak 7 sampai 700.000 lobulus. Kemudian dia membentuk suatu struktur yang lebih besar yaitu disebut dengan lobus. Nah, kemudian secara skematik juga bila kita ingin mengetahui apa namanya suplai pembuluh darah ya pada lobulus hepar, em, bisa dilihat dari arah luar ini adalah apa namanya vena porta hepatica yang warna biru ini, kemudian yang warna merah ini arteri hepatica, kemudian dia bercabang ya
bercabang secara vertikal ke lobulus dan bercabang lagi ke area tengah, menuju ke area tengah untuk menuju ke vena centralis. Nanti dari vena centralis darah ini dibawa keluar melalui vena hepatica, kemudian masuk ke vena cava caudalis. Kemudian ini histologi normal dari hepar. Kalau ini pada babi, jadi ini terlihat ya satu bentukan lobulus hepar yang strukturnya menyerupai heksagon. Kemudian ini area sentralnya, ini adalah vena centralis. Kemudian sel-sel hepatositnya tersusun radial membentuk hepatic plates atau lempeng-lempeng hepatik. Kemudian di antara hepatic plate itu ada sinusoid, ya, kapiler pembuluh darah yang sangat banyak. Kemudian di area perifer tepinya itu ada jaringan ikat, dan kalau pada babi jaringan ikatnya terlihat sangat jelas ya, lebih tebal secara normalnya. Sedangkan pada hewan-hewan lain umumnya area perifernya itu eh, sangat tipis jaringan ikatnya gitu. Jadi tidak terlihat setebal dan sejelas ini pada babi. Kemudian kalau dengan perbesaran tinggi, ini gambaran area sentral dari hepar, parenkim hepar ya. Jadi ini lumen vena centralis. Lumen vena centralis dilapisi oleh sel-sel endotel, kemudian ada sel Kupfer juga di situ. Kemudian ini di apa di bagian luar dari vena centralis ini ada sel-sel hepatosit, ya, sel-sel hepatosit yang tersusun radial membentuk lempeng lempeng hepatik. Kemudian di antaranya ada sinusoid, ya. Jadi ini sinusoid, lumen sinusoid yang membawa eritrosit menuju ke vena centralis. Bisa dilihat ini ada eritrosit-eritrositnya ya, di dalam lumen sinusoid ini. Ya, jadi ini juga histologi normal dari parenkim hepar yang lebih berfokus ke hepatic plates-nya. Nah, ini jadi lempeng-lempeng sel hepatosit. Di antaranya ada sinusoid, jadi normal ditemukan eritrosit di sini dengan diameter lumen sinusoid yang ukurannya normal hanya bisa dilewati 1, 2 sampai 3 eritrosit saja ya kalau dalam keadaan normal. Kemudian ini sel-sel hepatositnya em, intinya open face type ya. Nah, kemudian em, di dalam sinusoid hepar selain ada eritrosit, itu juga ada sel sel makrofag atau sel monosit yang residen di dalam hepar yang disebut dengan sel Kupfer. Jadi sel Kupfer itu sel makrofag yang sudah terspesialisasi dan menetap hanya di organ hepar kayak gitu. Kalau ini sel endotel ya yang melapisi sinusoid pada hepar. Kemudian juga ada yang namanya sel stellate atau itosel. Dia terletak di space of Dicey, ya, space of Dicey, dan berperan untuk menyimpan cadangan vitamin A. Sehingga histologi normalnya itu selnya itu mempunyai vakuola-vakuola di dalam sitoplasmanya. Selain menyimpan vitamin A, sel stellate ini juga berperan dalam proses penyembuhan luka atau penyembuhan jaringan di parenkim hepar ya. Jadi em, misalkan berupa eh, cedera tersebut berupa nekrosis pada area tertentu dari parenkim hepar yang menyebabkan sel-sel hepatosit rusak, kemudian sel stellate itu akan proliferasi dan mengalami perubahan secara morfologi dan fungsinya. Kemudian dia akan
berubah menyerupai sel myofibroblas. Jadi seperti fibroblas ya. Kemudian menghasilkan sabut-sabut kolagen untuk menutupi atau menggantikan area jaringan yang sudah mengalami nekrosis tersebut gitu. Dan ini akan bisa berlanjut ke fibrosis hepar. Jadi proses radang kronis pada hepar ya, fibrosis hepar. Nah, kalau secara skematik seperti ini. Jadi ini eh, lempeng hepatosit dan lempeng hepatosit di antar kedua lempeng itu ada sinusoid. Di sinusoid untuk arahnya ini area porta, jadi ada vena porta hepatica dan arteri hepatica, dan ke kanan ini menuju ke vena centralis. Di dalam di dalam sinusoid itu ada sel Kupffer ya, yang residen di situ, dia menempel di tepi, di dekat endotel. Sel endotel ini endotel ya. Kemudian di antara sinusoid dengan hepatic plate ini sebenarnya ada celah yang disebut space of Gise, yang di dalamnya itu ada sel stellate di situ, sel berbentuk bintang, yang dia bisa berubah morfologinya, fenotipnya menyerupai sel-sel myofibroblas. Tapi secara histologi itu tidak bisa diamati ya, area space of Gise ini, jadi memerlukan pengamatan menggunakan scanning atau transmission elektron mikroskop. Nah, selanjutnya selain kedua struktur tadi, di antara sel-sel hepatosit yang tersusun di dalam hepatic plate itu ada saluran yang disebut dengan bile canaliculi. Jadi sel hepatosit ini kan bisa mensintesis bilirubin, ya. Bilirubin dan asam empedu, garam empedu, kemudian nanti disekresikan ke bile canaliculi dan dibawa melalui dibawa untuk dibawa menuju ke ductus biliferus. Nah, kemudian pada struktur hepar itu eh, khususnya untuk apa namanya untuk mengidentifikasi suatu pola cedera pada hepar, kita eh, pada patologi itu membagi area di dalam lobulus hepar menjadi 3 area ya, 3 area. Jadi yang paling luar di dekat perifer itu disebut dengan zona 1 atau periportal, kemudian yang tengah ini zona 2 atau midzonal, dan yang paling dalam ini zona 3 atau sentrilobular yang mengelilingi vena centralis. Berkaitan dengan kadar oksigen yang diterima, kadar dan juga kecepatan oksigen yang diterima dari suplai darah, alirannya kan dari luar ya, dari dari vena porta hepatica dan arteri hepatica membawa darah dari area periporta menuju ke sentrilobular sebelum masuk ke vena centralis. Nah, ini menyebabkan area yang periporta ini lebih dulu atau lebih cepat untuk menerima oksigen. Sedangkan semakin ke area sentrilobular, penerimaan oksigennya itu lebih lama ya, membutuhkan waktu lebih lama, sehingga menyebabkan area sini semakin ke tengah itu menjadi lebih rentan terhadap keadaan hipoksia. Ini juga berhubungan nanti dengan riset-riset yang kaitan dengan hipoksia. Maka nekrosis yang pertama kali terjadi atau lebih cepat terjadi itu ada di area sentrilobular karena dia yang paling lama untuk mendapatkan suplai darah dari luar. Sedangkan berkaitan dengan aktivitas metabolik hepatosit, arahnya itu sebaliknya ya. Ini berkaitan dengan aliran dari bilirubin dan juga garam empedu yang dia disintesis oleh sel-sel hepatosit. Jadi alirannya itu sebaliknya ya. Dari area sentral menuju ke perifer. Nah, ini eh, sehingga
area di sentrilobuler itu aktivitas metaboliknya itu lebih tinggi, relatif lebih tinggi dibandingkan dengan area periporta. Kemudian ini gambaran skematik untuk sirkulasi darah menuju dan keluar dari hepar. Jadi sekitar 25% kardiak output atau volume darah yang dipompa oleh jantung itu masuk ke dalam hepar dan 10%-nya dipertahankan di dalam hepar. Kemudian hepar punya dua sumber pembuluh darah untuk mensuplai darah ya, yaitu vena porta hepatica dan juga arteri hepatica. Nah, ini jadi darah dari jantung dipompa melalui aorta, kemudian masuk ke arteri-arteri, celiac arteri, ke sistem pencernaan lambung, kemudian limpa, pankreas, kemudian ini ada arteri superior mesenterica yang mensuplai pankreas, usus halus, dan juga usus besar, kemudian ada mesenterica inferior ke usus besar. Nah, kemudian nanti dari semua organ pencernaan ini, nah ini yang membawa oksigen ya, dari semua organ pencernaan ini, darah yang udah unoxygenated atau tidak membawa oksigen itu akan dialirkan terlebih dahulu ke dalam hepar. Jadi tidak langsung kembali ke jantung ya. Jadi masuk ke hepar dulu untuk di metabolisme eh, untuk di metabolisme untuk diolah ya. Kemudian juga untuk tujuan detoksifikasi apabila ada zat-zat toksin maupun xenobiotik yang masuk bersama pembuluh darah yang diserap oleh sistem pencernaan gitu. Kemudian juga ada arteri hepatika yang langsung membawa darah dari aorta dari jantung yang kayak oksigen ke dalam hepar gitu. Nah, selanjutnya setelah diolah di dalam hepar, darah yang unoxygenated akan dibawa keluar melalui vena hepatica, kemudian ke vena cava caudalis untuk dibawa kembali ke jantung. Oke, ini masih sama. Nah, kemudian mengenai sirkulasi enterohepatik, ini berkaitan dengan metabolisme obat ataupun senyawa lain yang masuk dari sistem pencernaan, ya, kemudian diserap dan dibawa melalui pembuluh darah untuk menuju ke liver. Jadi sebagai contoh obat misalkan obat yang masuk secara peroral kemudian ke saluran pencernaan ke usus halus akan diabsorpsi oleh sel-sel epitel usus kemudian masuk ke pembuluh darah. Dari situ dari pembuluh darah akan dibawa ke liver, ke hepar ya, melalui vena, vena porta hepatica. Kemudian di dalam hepar ini akan diolah eh, apa namanya obat tersebut ya, kandungan obat tersebut baru diantarkan ke jaringan target dari obat tersebut. Kemudian nanti dari jaringan target ini akan setelah digunakan dan tersisa waste produknya dari reaksi obat tersebut, maka akan dibawa kembali ke liver, liver, kemudian dieliminasi, di apa namanya, di remove ya. Dan juga bisa lagi kembali melalui sirkulasi darah untuk dibawa lagi ke usus. Ini eh, mekanisme sirkulasi enterohepatik ini sangat penting pada sistem pencernaan berkaitan dengan kejadian intoksikasi ya.
Intoksikasi karena eh, ada banyak bahan-bahan xenobiotik yang sifatnya lipofilik. Lipofilik yang mana eh, sirkulasi yang terus-menerus pada hepar ini bisa menyebabkan kerusakan pada jaringan hepar. Nah, kemudian fungsi normal dari hepar yang pertama adalah untuk menghasilkan dan mengekskresikan bilirubin ya, dan empedu, cairan empedu, kemudian metabolisme bilirubin, metabolisme karbohidrat, lemak, xenobiotik, protein dan urea ya, untuk mensintesis protein dan urea dan juga untuk berperan dalam fungsi imun atau respon imun. Sekresi empedu itu merupakan fungsi eksokrin utama dari organ hepar. Kandungan dari empedu itu terdiri dari air, kolesterol, asam empedu, bilirubin, ion-ion anorganik, dan dia dihasilkan secara terus-menerus oleh sel-sel hepatosit. Tetapi kecepatan sekresinya itu bervariasi dan ada tiga fungsi dari sintesis bilirubin, ya, apa empedu ya, cairan empedu. Yang pertama adalah eh, untuk membantu proses pembuangan bahan-bahan waste product dari tubuh. Contohnya kolesterol, bilirubin, dan sinobiotik yang sudah dimetabolisme. Jadi untuk membantu ekskresi limbah-limbah ini. Kemudian juga untuk membantu proses pencernaan, khususnya lemak di dalam usus halus. Kemudian sebagai penyangga, menetralkan pH asam dari ingesta setelah keluar dari lambung menuju ke usus halus. Selanjutnya asam empedu. Nah, asam empedu ini punya tiga fungsi. Yang pertama adalah untuk mempertahankan homeostasis kolesterol, kemudian menstimulasi aliran empedu, kemudian juga membantu absorpsi lemak dan juga vitamin-vitamin yang larut lemak di dalam usus. Asam empedu ini disintesis oleh hepar yang bersumber dari kolesterol kemudian dikonjugasi menjadi bentuk glisin atau taurin yang akan mengkristal membentuk garam empedu. Kemudian dalam bentuk garam empedu ini sifat fisikokimianya itu menjadi lebih mudah larut air ya, sehingga bisa berinteraksi dengan komponen-komponen lain dan mencegah terbentuknya kalkuli atau batu ketika disekresikan eh, ke kantong empedu. Asam empedu utama itu adalah asam kolat dan juga asam senodeoksikolat. Dia disekresikan oleh hepatosit melalui bile canaliculi, kemudian akan diabsorpsi oleh ileum, dibawa masuk ke pembuluh darah porta, dan disekresikan ulang menjadi bentuk cairan empedu yang merupakan yang siklus ini itu merupakan bagian dari enterohepatic circulation. Kemudian metabolisme bilirubin eh, dibagi menjadi tiga fase di dalam hepar. Yang pertama uptake, kemudian konjugasi dan sekresi. Jadi bilirubin itu berasal dari em, apa namanya sisa metabolisme darah sel eritrosit yang dipecah ya, atau yang mengalami lisis. Sebagai alur pembentukannya itu diawali dengan eritrosit yang mengalami penuaan, ya, eritrosit yang mengalami penuaan ataupun eritrosit yang mengalami lisis akibat infeksi dari parasit-parasit darah
ataupun infeksi virus, ya. Ini akan menyebabkan eritrositnya itu pecah, kemudian hemoglobin dari dalam sitoplasma eritrosit itu terlepas keluar masuk ke plasma darah, kemudian kemudian eh, hemoglobin ini akan dipecah menjadi hem, dan selanjutnya eh, hem ini masih bersirkulasi di pembuluh darah ya. Kemudian dengan bantuan oksigen akan di-convert atau diubah menjadi biliverdin. Dari biliverdin, kemudian dia dibawa oleh sistem retikuloendotelial seperti sel-sel makrofag, kemudian dibawa ke hepar dalam bentuk bilirubin unconjugated, bilirubin yang masih belum diolah. Nah, di dalam hepar, sel hepatosit itu akan melakukan konjugasi, jadi merubah unconjugated bilirubin menjadi bentuknya yang sudah terkonjugasi, sehingga dia lebih mudah untuk larut air gitu dan diekskresikan melalui kantung empedu. Nah, selanjutnya bilirubin bersamaan dengan cairan empedu itu akan disekresikan ke usus halus, ya. Kemudian oleh bakteri flora normal di dalam usus halus akan dikonjugasi menjadi akan dikonjugasi menjadi urobilinogen. Urobilinogen ini akan memberi warna pada feses, ya, warna kecoklatan pada feses. Kemudian sebagian besarnya selain diekskresikan bersama feses, urobilinogen ini juga akan dibawa kembali ke darah, ya, kemudian dibawa ke ginjal untuk diekskresikan bersama urin. Nih ya, jadi eritrosit yang sudah mengalami penuaan atau senesens itu akan lisis, kemudian hemoglobinnya akan dikonversi menjadi hem. Hem ini akan ditangkap oleh sel-sel fagositik seperti makrofag, monosit gitu. Di dalam sitoplasma dari sel-sel fagositik, hem ini akan diubah menjadi biliverdin dengan bantuan hem oksigenase. Kemudian biliverdin akan diubah lagi menjadi kompleks bilirubin albumin. Jadi diikat oleh albumin sehingga bisa larut di dalam plasma darah. Kemudian dikeluarkan oleh sel fagositik, kompleks bilirubin albumin ini akan larut di dalam plasma darah, kemudian dibawa ke hepar. Bawa ke hepar, nanti dia dimetabolisme lagi di dalam sel hepatosit. Jadi ini dibayangkan kalau ini gambaran satu sel hepatosit ya, yang bentuk heksagonal. Di dalam hepatosit, bilirubin tadi akan dikonjugasi oleh koronit ya menjadi bilirubin conjugated, kemudian disekresikan ke bel kanalikuli dan dibawa menuju ke ductus bilius untuk ditampung ke kantung empedu. Ini sama ya prosesnya ya. Jadi tadi bilirubin yang sudah terkonjugasi di dalam hepar itu akan dikeluarkan, ditampung di dalam kantung empedu, kemudian diekskresikan ke usus halus ya dalam bentuk conjugated bilirubin. Kemudian bakteri flora normal di dalam usus halus itu akan merubah conjugated bilirubin ini menjadi urobilinogen. 10%-nya akan dibawa oleh eh, vena porta hepatica, kemudian masuk ke hepar kembali, kemudian dibawa ke sistem sirkulasi darah besar atau sistemik,
dalam bentuk urobilinogen dan dibawa ke ginjal untuk diekskresikan bersamaan dengan urin. 90%-nya urobilinogen ini akan diubah menjadi sterkobilin yang akan memberikan warna kecoklatan pada feses. Nah, selanjutnya fungsi hepar selanjutnya itu adalah untuk memetabolisme karbohidrat melalui pengaturan kadar glukosa plasma, kemudian sebagai tempat penyimpanan glikogen dan juga asam lemak, kemudian memberikan keseimbangan energi melalui mekanisme glikolisis atau glukogenesis, kemudian menghasilkan energi dengan mekanisme fosforilasi oksidatif dan oksidasi beta dari asam lemak di dalam mitokondria hepatosit. Selanjutnya metabolisme lipid. Jadi hepar ini juga mempunyai peran di dalam metabolisme lipid atau lemak dengan cara memproduksi dan juga mendegradasi atau menghancurkan lemak-lemak plasma seperti kolesterol, trigliserida, kemudian fosfolipid dan juga lipoprotein. Selanjutnya mensintesis, mensekresikan dan juga mendegradasi kolesterol, kemudian mensintesis asam lemak ketika kadar energi di dalam kadar energi tubuh itu tinggi atau mengoksidasi asam lemak ketika energi di dalam tubuh itu dibutuhkan. Selanjutnya, fungsi hepar selanjutnya adalah memetabolisme xenobiotik, bahan-bahan yang masuk dari luar ya. Contohnya obat-obat terapeutik, kemudian insektisida, kemudian bahan-bahan endogenus seperti steroid yang sifatnya lipofilik itu juga akan dimetabolisme oleh hepar, khususnya di dalam hepatosit di mana dibantu oleh enzim sitokrom P450. Kemudian xenobiotik ini akan dikonversi, diubah menjadi bentuknya yang larut air dan diekskresikan ke bersamaan dengan cairan empedu atau bersamaan dengan urin ya, untuk dikeluarkan dari dalam tubuh. Selanjutnya, fungsi sintesis protein dan urea. Jadi hepar ini juga memproduksi protein, termasuk protein-protein yang terkandung di dalam plasma darah ya seperti albumin, kemudian protein-protein transport, lipoprotein, faktor-faktor pembekuan darah, protein yang berperan dalam fibrinolisis, dan juga komponen dari sistem komplement. Hepar juga merupakan tempat utama untuk memetabolisme amonia melalui katabolisme asam lemak. Kemudian amonia akan dikonversi menjadi urea yang sifat toksiknya itu lebih rendah di dalam tubuh ya. Kemudian akan dilanjutkan ke siklus urea, kemudian urea itu akan masuk ke sistem sirkulasi ya dalam bentuk blood urea nitrogen dan akhirnya dikeluarkan bersamaan dengan urin. Jadi ini gambaran skematik dari siklus urea. Siklus urea yang diperankan oleh hepar ya, khususnya di dalam mitokondria. Dalam mitokondria, amonia yang sebagai bahan utama pembentuk urea itu akan berikatan dengan karbon dioksida, jadi berkaitan dengan sistem respirasi di dalam mitokondria, kemudian akan dikonversi menjadi karbamil fosfat, kemudian di dalam sitoplasma hepar, ini tadi di mitokondria hepatosit ya, kemudian di dalam sitoplasma sel hepatosit, karbamoil fosfat ini akan diubah menjadi sitrusilin, kemudian bersama dibantu oleh aspartat akan diubah menjadi argininosuksinat, kemudian
dipecah menjadi fumarat dan salah satunya arginin. Arginin ini dengan bantuan H2O akan diubah menjadi ornitin sebagiannya, sebagiannya lagi eh, diubah menjadi urea. Urea ini dia lebih larut air ya sehingga bisa dibawa oleh plasma darah mengalir ke sistem sirkulasi sistemik, dibawa ke ginjal dan diekskresikan bersama dengan urin. Kemudian fungsi imun pada hepar melibatkan imunitas sistemik lokal dan juga mukosal. Hepatosit ini berpartisipasi terhadap respon sistem inflamasi atau radang sistemik yang melibatkan protein-protein fase akut. 10% sel di dalam liver itu berkaitan dengan imun sistem adaptif. Contohnya sel limfosit T dan limfosit B. Atau sistem imun innate seperti sel Kupffer, NK sel, kemudian natural killer lymphocyte. Dan dibandingkan dengan organ-organ lain, hepar ini paling banyak didominasi oleh sistem imun innate atau bawaan ya. Karena di situ ada sel Kupffer residen. Kemudian sel Kupffer ini dia berperan dalam mekanisme pertahanan garis depan pada hepar apabila mengalami suatu serangan dari agen patogen. Nah, selanjutnya portal entry penyakit ke dalam hepar bisa melalui direct extension ya, melalui penetrasi ataupun trauma dari dinding abdomen atau dari oskoste atau trauma melalui lumen gastrointestinal tract, misalkan dari benda tajam seperti paku yang menembus gitu ya, ataupun ini cedera fraktur dari tulang koste, oskoste yang hingga menembus diafragma hingga masuk ke dalam hepar. Kemudian yang kedua, portal of entry secara hematogenus melalui sistem pembuluh darah atau sirkulasi. Selanjutnya melalui retrograde biliary transport. Jadi ini melibatkan atau memanfaatkan saluran empedu ya. Saluran empedu yang menghubungkan antara hepar dengan usus halus. Jadi ini bisa dimanfaatkan oleh bakteri-bakteri tertentu ataupun parasit yang ada di dalam usus halus untuk bisa menyebar ke hepar. Sebagai contoh adalah koksidiosis ya atau infeksi Emeria yang mana em, parasit protozoa ini itu membutuhkan apa? Membutuhkan sel-sel yang aktif berproliferasi, sel-sel yang mudah untuk berproliferasi sebagai tempat perkembangbiakannya ya. Jadi karena sifatnya itu intraseluler, Emeria itu biasanya akan berkembang di dalam sel-sel enterosit atau sel-sel epitel usus ya. Nah, kemudian dalam keadaan yang berat dia bisa menyebar parasitnya, protozoanya itu bisa menyebar melalui saluran empedu, kemudian masuk ke kantung empedu, kemudian melalui ductus biliferus bisa masuk ke dalam hepar. Kemudian selanjutnya rute retrograde pancreatic ductular transport. Jadi ini melibatkan pankreas ya kalau yang ini. Nah, kemudian barrier system atau mekanisme pertahanan hepar terhadap cedera dan agen infeksius itu dibagi menjadi tiga, tiga ini ya. Yang pertama, barrier secara struktur dan fungsi seperti kulit, kemudian tulang rusuk atau oskoste, kemudian omentum,
penggantung dari hepar ya. Kemudian mekanisme pertahanan dengan cara respon imun melibatkan sel-sel Kupfer, sel-sel residen maupun sel-sel yang bermigrasi ya dari sel-sel monosit atau sel radang MN. Kemudian eh, respon imun bawaan maupun adaptif termasuk IgE yang sekretorik. Kemudian mekanisme pertahanan secara biokimiawi yang melibatkan inhibitor-inhibitor enzim yang bisa menurunkan resiko terhadap aktivasi enzim secara dini ya, dan juga untuk mencegah cedera pada jaringan hepar. Ini saya lewati aja ya. Mekanisme cedera pada hepar bisa melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui bioaktivasi metabolik dari secara kimiawi melalui sitokrom C450. Kemudian dengan cara mengaktifkan sistem autoimun, mengaktifkan jalur apoptosis, mengganggu homeostasis kalsium sehingga menyebabkan degenerasi dan nekrosis pada sel hepatositnya, kemudian cedera pada kanalikuler atau bile kanalikuli, kemudian cedera pada mitokondria. Distribusi dari lesi peradangan di dalam hepar itu biasanya ditentukan oleh jalur masuknya patogen, kemudian respon inflamasi, sifat dari agen infeksiusnya, dan juga predileksi dari agen infeksiusnya. Rute hematogenus biasanya menyebabkan lesi yang terdistribusi secara multifokal acak. Jadi seperti multi apa fokinekrotik yang multifokal kayak gitu, tersebar di seluruh parenkim hepar. Kemudian kalau infeksi yang masuk secara ascending biasanya dari bakteri, ini eh, bisa melalui saluran bilier dan berpusat di dalam ductus biliferus. Kemudian infeksi yang lebih parah di dalam ductus biliferus akan menyebabkan perubahan ataupun lesi pada segitiga porta dan bisa menyebar ke parenkim hepar di dekatnya, di sekitarnya. Nah, sehingga perubahannya nanti akan berupa peradangan di segitiga porta dan juga bisa disertai dengan nekrosis dari parenkim hepar di area zona 1 atau area periporta. Kemudian luka-luka penetrasi. Luka penetrasi ini eh, akan menyebabkan area peradangan yang bisa ataupun tidak disertai dengan nekrosis dan eh, bisa menyebar ke parenkim hepatik. Cedera hepar itu ditandai dengan pola pola yang terlibat ya. Jadi untuk penyebutan ataupun penegakan diagnosa patologi pada hepar itu juga harus memperhatikan pola-pola lesinya. Apakah multifokal random atau acak, kemudian apakah zonal atau terzonasi lesinya itu, atau masif menyeluruh di seluruh parenkim. Kemudian sel-sel inflamasi yang terlibat ini juga harus diperhatikan apakah sel radangnya itu PMN seperti neutrofil atau MN seperti limfosit, sel plasma, ya, kemudian eosinofil dan juga makrofag. Kemudian ada tidaknya keberadaan nekrosis atau fibrosis yang menunjukkan derajat keparahan ataupun durasi lesi dari hepar. Kemudian ada tidaknya sisa-sisa regenerasi ya, hasil dari proses regenerasi
dan juga em, tidak menutup kemungkinan untuk menemukan agen etiologisnya di dalam parenkim hepar yang menyebabkan lesi tersebut. Klasifikasi secara morfologis dari penyakit-penyakit hepatobiliar itu dibagi berdasarkan tipe-tipenya atau jenisnya. Yang pertama, hepatitis akut. Ini adalah peradangan pada parenkim hepar yang terjadi secara akut dalam waktu cepat, umumnya disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, maupun protozoa, ditandai dengan lesi mikroskopis berupa nekrosis pada sel hepatosit atau apoptosis, kemudian foki-foki sel radang PMN. Selanjutnya, kalau pada hepatitis yang disebabkan oleh virus, umumnya lesinya itu terdistribusi secara acak ya. Jadi berupa foki nekrotik yang multifokal. Kemudian infiltrasi sel radang MN-nya atau limfositnya itu minimal. Nah, selanjutnya hepatitis kronik, ini juga peradangan pada hepar, tetapi yang terjadi setelah durasi yang lama ya, cukup lama, disebabkan oleh keberadaan stimulus antigenik, kemudian ditandai dengan terjadinya fibrosis pada jaringan, akumulasi sel-sel radang MN seperti limfosit, makrofag, dan juga sel plasma, kemudian lesi lesi peradangan yang granulomatus, supuratif, ataupun eh, apa namanya ataupun sudah mengalami ke proses penyembuhan atau regenerasi. Kemudian juga ditandai dengan hilangnya sebagian parenkim hepar yang terdampak ya, dan juga kerusakan secara arsitektur. Selanjutnya hepatitis reaktif yang non-spesifik, yaitu proses diffuse pada hepar sebagai respon terhadap penyakit sistemik. Ini disebabkan oleh bahan-bahan eh, atau senyawa-senyawa maupun patogen yang dia tersebar secara sistemik atau hematogenus. Histologinya ditandai dengan infiltrasi sel-sel radang yang minimal di area porta dan juga bisa menyebar ke parenkim tetapi tanpa disertai dengan nekrosis. Dalam dalam lesi yang akut, pada lesi yang akut, infiltrasi sel radang PMN-nya itu minimal. Kemudian kalau pada yang kronik didominasi oleh sel radang MN di dalam parenkim hepar dan juga di area perifer dari vena centralis, jadi di area sentrolobular. Kemudian sel Kupffer di sini juga akan teraktivasi dengan morfologi yang apa namanya membesar ya atau swollen selnya itu. Sitoplasmanya itu menjadi melimpah dan juga nukleusnya menonjol. Selanjutnya kolangitis. Nah, kalau ini kolangitis ini peradangan pada ductus biliferus. Bisa terjadi di dalam hepar, ductus biliferus yang ada di dalam hepar atau intrahepatik, ataupun ekstrahepatik. Jadi ductus biliferus yang keluar dari hepar menuju ke kantong empedu dan juga menuju ke usus ya, ke duodenum. Ini disebabkan oleh infeksi yang masuk secara ascending melalui ductus biliferus. Ciri histopatologisnya tergantung dari jenis dan durasi cedera, sehingga menyebabkan variasi pada jumlah ataupun populasi dari sel-sel inflamatori dan juga seberapa parah derajat fibrosis yang terjadi. Kemudian kolangiohepatitis. Ini adalah peradangan yang melibatkan
baik ductus biliferus maupun parenkim heparnya. Disebabkan oleh bahan-bahan bloodborne yang tersebar melalui secara hematogenus ataupun infeksi ascending melalui ductus biliferus. Lokasi utama peradangannya itu bisa terletak di hepatositnya ataupun di area biliernya, ductus biliferusnya. Kemudian ada neutrofilik kolangitis. Neutrofilik kolangitis berarti ini didominasi oleh sel-sel infiltrasi sel-sel radang PMN neutrofil. Kemudian sebagai lanjutan ini neutrofilik kolangitis atau juga disebut dengan supuratif kolangitis disebabkan oleh infeksi bakterial secara ascending, contohnya E. coli dan lain sebagainya. Utamanya ditandai dengan akumulasi atau infiltrasi sel radang neutrofil di dalam lumen ataupun di epitel ductus biliferus. Bisa terjadi secara akut maupun kronik. Kemudian apabila menyebabkan ruptur pada ductus biliferusnya, maka akan menyebabkan pembentukan abses. Nah, selanjutnya yang terakhir bentuk lesinya itu destruktif kolangitis yang ditandai dengan nekrosis dari sel-sel epitel ductus biliferus. Ini disebabkan oleh intoksikasi bahan-bahan kimia tertentu ya, seperti trimetoprim sulfa sebagai agen terapi. Kemudian sindromnya ini uncommon. Secara histopatologi, area bilier itu mengalami kerusakan secara struktur ya. Dan akan banyak infiltrasi sel-sel makrofag di area porta. Ini histopatologi dari neutrofilik kolangitis intrahepatik, berarti ductus biliferus yang ada di dalam parenkim hepar, di dalam organ hepar. Jadi bisa terlihat ya ini akumulasi sel-sel radang PMN atau neutrofil di dalam lumen ductus biliferus. Kemudian kalau yang ini destruktif kolangitis, jadi ini vena porta ya, ini vena porta hepatica. Kemudian ini yang ditunjuk oleh tanda panah ini sebenarnya adalah ductus biliferus. Ductus biliferus tapi sudah mengalami nekrosis. Ya, sehingga lumennya runtuh ya. Tidak terlihat ductusnya, lumen ductusnya lagi. Kemudian ini ada sel makrofag yang mengandung pigmen atau menelan pigmen di sini. Pigmen hemosiderin. Kemudian nekrosis dan apoptosis. Jadi kebanyakan target utama penyakit hepar itu adalah pada sel hepatosit dan epitel biliferusnya. Cedera subletal pada hepatosit ditandai dengan pembengkakan sel hepatosit, ya, yaitu berupa degenerasi hidropik, kemudian steatosis atau perlemakan, ya, dan juga atropi dari sel hepatositnya. Kemudian organel-organel di dalam sitoplasma hepatosit itu akan dieliminasi ya, atau dihilangkan dengan cara pembentukan autofagosom oleh sel itu sendiri. Nah, selanjutnya dari hasil kerusakan sel di sel hepatosit pada parenkim hepar akan menyisakan bahan yang tidak bisa didigesti lebih lanjut dan menetap di situ sebagai lipofusin, yang mana setelah cedera subletal, pigmen lipofusin ini akhirnya masih bisa ditemukan di sel yang tadi mengalami nekrosis dan juga
sel-sel fagosit yang datang ke area tersebut. Nah, kemudian kalau nekrosis itu dipicu oleh cedera yang sifatnya letal, bisa berupa nekrosis koagulasi yang ditandai dengan sel hepatosit itu membengkak dan sitoplasmanya itu menjadi berwarna eosinofilik ya, jadi lebih merah gelap dan halus gitu karena protein-protein dan organel-organel di dalam sitoplasmanya itu terlarut dan terkondensasi. Kemudian yang kedua, nekrosis litik. Litik nekrosis ini ditandai dengan hilangnya sel hepatosit secara keseluruhan, maksudnya di suatu area, dan infiltrasi dari eritrosit ataupun sel-sel radang. Jadi litik nekrosis dengan koagulatif nekrosis itu berbeda ya. Kalau udah lisis, maka sel hepatositnya itu hilang atau runtuh. Kemudian apoptosis, kalau pada sel hepatosit, secara mikroskopis dapat diamati dengan ditemukannya apoptotic bodies atau badan-badan apoptosis ya, yang ciri morfologisnya itu berwarna eosinofilik, homogenus, bentuknya itu seperti bulatan-bulatan gitu, dan ditemukan di antara sel-sel hepatosit, ditemukan di dalam lumen sinusoid, atau sudah ditelan oleh sel makrofag maupun hepatositnya yang lain. Dan kedua mekanisme kematian sel ini, nekrosis maupun apoptosis, itu bisa dipicu oleh agen yang sama dan juga bisa terjadi pada jaringan yang sama. Nah, selanjutnya pola lesi pada parenkim hepar itu dibagi menjadi 4 kategori utama. Yang pertama pola random atau acak. Jadi lesinya itu tersebar secara acak. Kemudian yang kedua lesi zonasi atau zonal. Nah, eh, pola zonal ini dibagi lagi menjadi empat kategori. Yang pertama sentrilobular, kemudian parasentral atau periasinar, kemudian midzonal dan periportal. Selanjutnya pola ketiga itu bridging, membentuk jembatan gitu. Yang keempat adalah masif, kalau eh, cederanya itu sudah terjadi secara luas. Nah, degenerasi dan atau nekrosis sel-sel hepatosit yang terjadi dengan pola acak atau random ini disebut dengan multifokal ya, multifokal nekrotik atau nekrosis multifokal. Jadi lesinya itu berupa foki-foki nekrotik yang tersebar secara acak di seluruh parenkim hepar. Lokasinya itu tidak terprediksi, kemudian kebanyakan disebabkan oleh agen infeksius dan kalau secara makros atau gross organnya itu akan tampak pucat, eh, dan terkadang ada foki nekrotik berwarna merah gelap ya apabila eh, area perifer atau margin dari nekrosisnya itu bercampur dengan hemoragi. Kemudian ukuran fokinya itu bervariasi dari yang terkecil kurang dari 1 mm sampai beberapa milimeter. Nah, ini contoh gambaran histopatologi, gambaran makroskopis dari foki nekrotik multifokal pada hepar ya. Jadi ini terlihat ada foki-foki nekrotik berwarna gelap atau merah karena ini kalau yang ini bercampur dengan darah ya. Nah, kalau ini foki nekrotik murni. Jadi eh, yang yang berbentuk bintik-bintik putih nih. Kemudian kalau secara histopatologi, ini parenkim hepar bisa terlihat di sini ada bentukan kayak lingkaran gitu ya. Kalau diperbesar, kalau dengan perbesaran kecil aja udah terlihat di sini banyak eritrosit, artinya ada hemoragi di sini. Kemudian ukuran sel-selnya itu terlihat tampak lebih kecil atau atrofi ya dibandingkan dengan sel hepatosit di sekitarnya. Nah, kalau diperbesar terlihat bahwa sel-sel hepatosit yang ada di sini itu mengalami nekrosis
dan atropi, kemudian ada infiltrasi sel-sel radang di dalamnya. Nah, ini yang disebut dengan fokinekrotik. Kemudian degenerasi dan nekrosis zonal, ya, berdasarkan zonanya. Dibagi menjadi sentrilobular, kemudian parasentral atau periasinar, kemudian midzonal, dan juga periportal. Sel hepatosit yang mengalami cedera itu akan membengkak, ya, dan kebanyakan sel hepatosit di zona tertentu berdasarkan zonanya itu akan terdampak. Kemudian em, bagian dari apa namanya lobulus hepar yang mengalami nekrosis ataupun degenerasi itu akan tampak berwarna lebih pucat. Nah, ini contohnya yang pertama degenerasi atau nekrosis sentrilobularis. Nah, jadi bisa dilihat ya ini satu lobulus hepar, kemudian yang area perifer atau periporta. Sebentar. Area periportanya itu tampak normal ya, jadi sel-sel hepatositnya, sel-sel hepatositnya itu masih bagus dan berwarna eosinofilik normal. Kemudian yang area tengah, area sentrilobuler ini tampak lebih pucat. Tampak lebih pucat karena mengalami nekrosis. Nah, ini biasanya disebabkan karena hipoksia. Karena tadi masih ingat ya aliran darah yang kaya oksigen itu dari eh, segitiga porta untuk menuju ke vena centralis. Sehingga semakin ke zona 3 atau ke area sentrilobular, penerimaan suplai oksigennya itu semakin lama, semakin lambat. Gitu. Sehingga di area sini, area zona 3 atau sentrilobularis ini menjadi lebih rentan terhadap keadaan hipoksia. Gitu. Dan pada akhirnya eh, menyebabkan perubahan nekrosis atau kematian sel yang terbentuk dengan pola sentrilobularis seperti ini. Kemudian kalau yang ini degenerasi atau nekrosis parasentral atau periasinar. Jadi dia ada di area di, di zona 3 dekat vena centralis tetapi tidak melibatkan seluruh zona 3-nya, hanya sebagian saja seperti ini. Ini degenerasi ya, degenerasi dari sel-sel hepatositnya perubahannya. Kemudian kalau yang ini midzonal, jadi degenerasi atau nekrosis midzonal terjadi di zona 2 di antara sentrilobular dan apa dan periportal. Ya. Biasanya terjadi pada kuda yang mengalami keracunan aflatoksin atau pada kucing yang terpapar heksaklorofen. Nah, kalau ini periportal. Jadi nekrosis ataupun degenerasi yang terjadi di zona 1. Ini segitiga porta ya, segitiga porta. Nekrosisnya itu terjadi di zona 1. Ini eh ya di zona 1. Bisa disebabkan karena bahan toksin dari fosfor. Kemudian kalau ini bridging necrosis atau bridging degeneration. Jadi ini nekrosis yang menyebabkan terbentuknya pola jembatan ya, yang menghubungkan antara satu area lobulus hepar dengan yang lain. Kemudian kalau yang ini masif, jadi nekrosisnya atau degenerasinya itu terjadi secara masif atau ekstensif di seluruh parenkim hepar. Kemudian fibrosis, fibrosis merupakan konsekuensi terhadap cedera liver yang terjadi secara kronis dan ditandai dengan peningkatan jumlah
atau kepadatan kolagen fibrilar baik tipe 1 maupun tipe 3. Nah, di sini yang berperan dalam proses fibrosis ataupun eh, radang kronis ataupun proses penyembuhan di dalam hepar diperankan oleh sel stelet atau sel itu, yang mana stimulus cederanya bisa berasal dari bahan kimia, toksin, kemudian obstruksi atau penyumbatan pada ductus biliferus, ataupun overdosis zat besi. Ini akan memicu perubahan morfologi atau fenotip dari sel stelit normal eh, yang dalam keadaan apa namanya liver injury atau cedera hepar, sel steletnya ini akan menjadi teraktivasi, menyerupai miofibroblas secara morfologi. Nah, kemudian dia akan mensintesis beberapa komponen yang berperan dalam proses penyembuhan. Jadi dari kolagen tipe 1, 3, 4, kemudian mensekresikan ekstraseluler matrik seperti fibronektin, laminin, proteoglikan. Ini gambaran skematik dari proses fibrosis yang diperankan oleh sel stelet. Kalau ini yang bagian atas ini dalam keadaan normal, jadi sel steletnya itu inaktif, dan yang bagian bawah ini area hepar yang mengalami stimulus cedera. Di mana dalam respon cedera tersebut ada beberapa perubahan yang terjadi pada komponen-komponen di area hepar tersebut ya. Jadi yang diawali misalkan dengan nekrosis ataupun apoptosis dari sel-sel hepatosit, kemudian em, sel endotel di sinusoidnya itu akan teraktivasi, sel Kupffer juga teraktivasi, mengeluarkan mediator-mediator eh, mediator proinflamasi ataupun sitokin, kemudian eh, menyebabkan sel stelet ini menjadi aktif ya, dalam bentuk inaktif menjadi aktif dan berubah secara morfologi menyerupai sel miofibroblas. Kemudian dia akan menghasilkan matriks ekstraseluler, menghasilkan kolagen dan apa akan menggantikan area sel-sel hepar yang mengalami kematian sel tadi. Nah, kalau berdasarkan penyebabnya berkaitan dengan pola fibrosis pada hepar, pola fibrosis sentrilobular ataupun periasinar itu bisa disebabkan karena cedera intoksikasi yang kronis, dikarenakan area sentrilobular itu merupakan tempat metabolisme sel-sel hepatosit yang paling tinggi dibandingkan dengan zona 2 maupun zona 1. Kemudian kalau kongesti hepatik yang kronis itu juga bisa menyebabkan fibrosis pola sentrilobularis. Kemudian inflamasi kronis, kalau inflamasi kronis ini umumnya menyebabkan fibrosis pada periportal maupun sentro asinar. Nah, kemudian kalau bridging fibrosis ini eh, bisa terjadi dari kelanjutan bridging necrosis. Nah, kalau secara skematik bentuk perkembangan cedera dan regenerasi pada hepar itu seperti ini ya, menghasilkan pola-pola seperti ini. Jadi ini diasumsikan sebagai lobulus-lobulus hepar. Lobulus-lobulus hepar yang bagian tengah merah ini vena centralis ya, kemudian ini bagian perifer ada segitiga-segitiga porta. Pada keadaan cedera toksik akut
area sentrolobularis ini akan mengalami degenerasi ataupun nekrosis ya. Kalau teratasi bisa diatasi, maka bisa beregenerasi menjadi lobulus Hepar yang normal. Namun bila cederanya ini terjadi secara berulang, ya, stimulusnya itu mencederai terus-menerus, maka bisa berkembang ke fibrosis tahap awal, yang mana di sini ditandai dengan mulai terbentuknya proliferasi jaringan ikat di area sentrilobularis dan di area porta. Nah, kemudian bisa berkembang lebih lanjut menjadi progresif, membentuk pola bridging fibrosis portal sentralis. Eh, jadi ini proliferasi jaringan ikat yang menghubungkan antara segitiga porta dengan vena centralis. Nah, ini disebut dengan bridging fibrosis portal sentral. Atau atau terjadi dari sentral ke sentral, dari vena centralis satu lobulus ke vena centralis lobulus yang lain. Jadi ini disebut sentral-sentral bridging fibrosis. Nah, kemudian akan berlanjut ke regenerasi. eh, ini adalah end stage chronic chronic injury pada hepar ya, end stage liver karena fibrosis yang berlanjut lebih progresif lagi. Jadi eh, kemudian proliferasi jaringan ikat di area porta itu sudah sangat banyak menebal ya, juga termasuk di dalam parenkim lobulusnya, di dalam lobulus heparnya. Nah, ini disebut dengan nodul-nodul regeneratif, ya. Nodul regeneratif. Nah, tahapannya itu tadi eh, keadaannya itu disebut dengan end stage liver atau cirrhosis. Penyebabnya karena toksisitas kronik baik dari agen terapeutik maupun bahan-bahan toksin lainnya, kemudian kolangitis kronik ataupun obstruksi pada ductus biliferus, kemudian kongesti kronis dari yang disebabkan oleh gagal jantung sebelah kanan. Nah, secara makroskopis hepar yang sudah mengalami fibrosis tahap akhir atau end stage liver atau disebut juga dengan sirosis itu akan tampak seperti ini. Jadi ukurannya itu menyusut, kemudian permukaannya tidak rata, irreguler, eh, kasar, kemudian terdapat banyak sekali nodul-nodul regeneratif di sini. Jadi nodul-nodul regeneratif ini yang bulat-bulat menonjol ini isinya ini parenkim hepar yang sebagian ada sel-sel hepatosit yang masih normal bercampur dengan hepatosit yang nekrosis. Kemudian di sekelilingnya membentuk seperti celah-celah atau lekukan-lekukan seperti ini. Ini adalah proliferasi jaringan ikatnya. Jadi sehingga menyebabkan bentukan nodul regeneratif seperti ini. Nah, kalau diamati dengan histopatologis, gambarannya seperti ini. Jadi, arsitektur normal dari hepar itu tidak bisa dikenali ya. Tidak tampak lobulus-lobulus dengan bentukan heksagonal dan berbatas jelas. Terus justru yang tampak adalah terbentuk nodul-nodul seperti ini. Nah, kalau ini nodul regeneratif tunggal ya. Jadi
Jadi ini satu nodul regeneratif yang berisi sel-sel hepatosit, kemudian ada hemoragi, dia dikelilingi oleh peradangan kronis di sini, dikelilingi oleh banyak sekali